Thank you udah nonton dan klik video ini. Seorang dukun yang pasiennya meninggal dalam tindakan operasi atau pengobatan dapat kehilangan tangannya atau dipotong. Seseorang yang berhutang dapat melunasi hutangnya dengan cara menyerahkan anak atau istri dalam jangka waktu 3 tahun. Jelek, wow. Cuplikan sistem hukum yang ditulis oleh penguasa Babilonia lama, siapa lagi kalau bukan Hammurabi. Mungkin bagi dunia untuk generalnya, dunia memandang kalau Hammurabi ini adalah sosok yang menemukan terobosan dan mengumpulkan dari beberapa sumber hukum yang kemudian menjadi landasan dari hukum modern. Bisa dibilang bahwa dia adalah orang yang berjasa dalam menginovasikan sebuah sistem hukum di dunia, sehingga sistem hukum yang dikumpulkan oleh seorang Hammurabi bisa dipakai hingga saat ini. Tapi pada faktanya, sistem hukum yang dikumpulkan enggak selurus apa yang dikasih dalam teori sejarah yang beredar. Pada faktanya, seluruh sistem hukum yang disusun oleh Hammurabi mengandung hal-hal mengerikan. Lantas, semengerikan apa? How can it be? Is that true? Kita bahas di pembahasan berikut ini. Lanjut. Kita mulai ceritanya setelah keberhasilan dari Raja Akkadia atau Raja Sargon Agung dalam menaklukkan Sumeria dan akhirnya Mesopotamia dikuasai dengan peradaban yang super duper hebat. Bisa dikatakan bahwa semenjak dipegang oleh Raja Sargon Agung, Mesopotamia dipegang penuh kendalinya oleh bangsa Akkadia. Nah, salah satu yang tentunya termasuk dalam wilayah Mesopotamia Raya adalah Babilonia. Seperti yang gua bahas di video sebelumnya, Babilonia dipegang oleh seorang penguasa yang sebelumnya mencetus untuk adanya bangsa Babylon atau sering dikenal dengan sebutan Sumu Abum. Pada faktanya, Sumu Abum beserta dengan keturunannya cuma berhasil mengembangkan dari sistem Babilonia Raya yang wilayahnya pertama kecil menjadi sedikit luas, dan di tangan Hammurabi inilah sistem Babilonia yang mulanya dibangun oleh Sumu Abum dikembangkan menjadi sebuah sistem kerajaan yang luas, atau orang-orang mengenalnya dengan sistem Babilonia lama. Dari sumber sejarah yang gua baca, Babilonia dipegang oleh kekuasaan Hammurabi tepat di tahun 1792 sampai dengan 1750 sebelum Masehi. Dan pada faktanya, sejarah mencatat bahwa Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti Babilonia dan termasuk ke dalam dinasti Babilonia pertama. Sebagai salah satu raja yang agung di kerajaan Babilonia, tentunya Hammurabi dikenal sebagai sosok raja yang bengis, raja yang kuat, dan dikenal dengan kekuasaan peperangannya. Selain itu, Hammurabi juga mengumpulkan pasukan-pasukan yang terkuat di dunia yang meskipun sejarah pernah mencatat bahwa bangsa Babilonia tidak terkenal begitu lama memimpin Mesopotamia. Tapi meskipun punya pasukan dan juga kekuatan yang kuat, ternyata Hammurabi ini dikenal dengan pesohornya yang punya sistem hukum yang kebal. Sejarah pernah mencatat bahwa Hammurabi dikatakan sebagai bapak hukum pertama di dunia, dan bahkan orang-orang mengadopsi dari sistem Hammurabi ini dan menjadi cikal bakal dari hukum modern yang berlaku hingga detik ini. Dalam kasus ini tentunya kalian itu bertanya-tanya, lalu sebelum adanya Hammurabi apakah tidak ada sistem hukum? Sebenarnya ada beberapa sistem hukum yang udah berlaku di kerajaan-kerajaan kecil. Akan tetapi ketika di zaman Hammurabi inilah dikumpulkan seluruh persatuan hukum yang akhirnya menjadi artefak hukum yang lebih gede gitu, dan dibangun sebuah prasasti untuk memperingati seluruh rakyat dari Babilonia. Well, sebelumnya memang ada sistem hukum-hukum tertentu, tapi belum ada persatuan dan kesatuan. Jadi bisa dibilang kalau misalnya Hammurabi ini adalah DPR ataupun orang-orang yang mengamandemen dari undang-undang dasar yang dulunya terbentuk menjadi undang-undang yang lebih kokoh gitu. Dan yang paling dikenal, di tangan Hammurabi inilah dibangun sesuatu tugu, kayak tugu bangunan gede banget nih untuk memperingati orang-orang di sekitar Babilonia. Dan di tugu tersebut dicetak huruf-huruf kecil nih untuk memperingati orang-orang yang akan melanggar peraturan. Jadi setiap orang yang mau lewat nih di jalan, jadi contohnya tuh dibangun sebuah tugu kayak Monas sana, diukir seluruh aturan-aturan sehingga kalau orang berputar-putar di lewat tugu Monas tuh ngebaca seluruh aturan itu, jadi orang bakalan takut untuk ngelakuin kesalahan, geng. Nah, muncul pertanyaan lagi, lalu sistem hukum yang berada pada masa Hammurabi ini berasal dari mana? Ya kan ya?
Jadi, berdasarkan cerita yang gue baca, ternyata sistem hukum ini diakui oleh Hammurabi sendiri. Artinya dia klarifikasi nih, sebenarnya nih hukum bukan berasal dari gue. Melainkan, dia ini kayak mendapatkan titisan dan juga bisikan-bisikan dari dewa-dewa. Jadi kayak kalau masa pernabian itu ada firman turun dari Tuhan. Beberapa dewa yang diakui oleh si Hammurabi ini ada Dewa Anu, kemudian Dewa Enlil, dan juga Dewa Marduk. Dan kita nanti bakal bahas satu persatu dewa-dewa ini yang disembah oleh pasukan Hammurabi. Dan yang paling penting aku sampaikan kepada kalian gengs, ternyata sistem hukum yang disampaikan dan dipergunakan di zamannya Hammurabi nih sistemnya itu sistem mata pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi ceritanya pada tahun 1901 ada orang-orang dari arkeolog di dunia melakukan penelitian dan menemukan beberapa peninggalan dari artefak-artefak kayak prasasti-prasasti kecil gitu, kepingan-kepingan yang tertanam di dalam satu pusat kota ya. Dan diduga kepingan-kepingan ini merupakan dari sumber hukum yang berasal dari masanya Hammurabi. Penggalian yang dilakukan oleh arkeolog dipusatkan di kota kuno Susa yang merupakan bekas dari reruntuhan zamannya Hammurabi dulu. Diyakinkan nama arkeolog ini. Beberapa ilmuwan dan juga arkeolog ini menemukan beberapa tulisan yang translatekan dari bahasa Sumeria menjadi bahasa internasional dan akhirnya disimpulkan bahwa ada beberapa syair yang merepresentasi dari hukum-hukum yang berlaku sama mata pisaunya Hammurabi dulu. Beberapa kutipan ini berisi seperti misalnya seseorang yang gagal memperbaiki saluran airnya akan diminta untuk membayar kerugian tetangga dari ladang yang terkena banjir. Selain itu gengs, ada lagi bunyi-bunyi yang mengarah kepada hukum mata pisau yang terdapat di masanya sang abang Hammurabi ini. Ada bunyi hukum yang mengatakan bahwa pemuka agama wanita dapat dibakar hidup-hidup jika terciduk masuk ke dalam rumah panggung atau rumah-rumah umum. Well, sejauh ini sebenarnya nggak ada yang aneh dari petisi dan cuplikan-cuplikan dari artefak peninggalan Hammurabi. Tapi ada sesuatu yang lebih rinci, gengs. Di sini ada yang tertulis, di mana ketika ada seorang pembunuh dari kelas atas yang ngebunuh dari anak seorang bangsawan, maka hukumannya yang didapat oleh seorang pembunuh yaitu berupa pembunuhan yang dilakukan kembali kepada anak si pembunuh. Dan si pembunuh nggak mendapatkan sanksi sama sekali. Adil nggak sih? Enggak ya kan? Hal ini merasa aneh banget ketika ada hukum yang berbunyi ketika ada seorang pembantu atau budak yang melakukan kesalahan, maka kesalahannya harus dibayar dengan cara mematahkan tulang ataupun memotong tangan dari si pembantu tersebut. What the hell? Beberapa orang arkeolog menyimpulkan bahwa sistem hukum Hammurabi ini sebenarnya nggak bisa dipakai sepenuhnya karena mengandung sistem hukum mata pisau. Itulah geng, sekilas kisah dari sejarah Hammurabi, dan sepenggal kisah ini tentunya nggak lengkap kalau misalnya kalian tanpa mengklik tombol subscribe untuk ngebangun channel ini dan menyalakan lonceng pemberitahuannya. See you in the next video dan terima kasih udah klik dan nonton. Dan di kedepannya nanti kita bakal ngebahas banyak sekali teori-teori tentang sejarah dan juga pelajaran sejarah. Semoga channel ini bermanfaat. See you in the next video.